Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun, sebaiknya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu melimpah, tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita di tanggal 1 Januari 2023 ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti di antara kita pendengar firman Tuhan pada saat ini langsung teringat dengan lagu itu ya. Bila ku lihat bintang gemerlapan, kami memuji kebesaran-Mu. Ya, saudara gue diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bintang yang terlihat di langit sana. Masih seperti itulah kemampuan kita untuk melihat. Kita melihatnya begitu kecil. Padahal ilmu pengetahuan kita mengatakan bahwa bintang di langit sana bahkan jauh melebihi, besar dari diri dan pengenalan kita akan benda itu di dalam kehidupan kita. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana bintang itu ada di langit sana. Dan hal yang lebih luar biasa, karya Tuhan itu semakin menjadi kuat kita. Begitu luar biasanya Tuhan menempatkan satu dengan yang lain, galaksi yang satu dengan yang lain, sehingga tidak bergesekan, sehingga tidak berbenturan, sehingga tidak membuat dan menghadirkan sesuatu malapetaka di dalam kehidupan kita. Memang pasti kita akan ketemu seperti apa ungkapan dari Mazmur Daud ini. Betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi. Keagungannya mengatasi langit. Begitu mulianya, begitu hebatnya. Yesusmu Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kekuatan itu semakin luar biasa ketika Tuhan bahkan memilihmu, memilih manusia menjadi makhluk ciptaan yang tertinggi, yang termulia dari segala ciptaan di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat keagungan Tuhan itu. Mari kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan pengenalan yang indah akan Tuhan Yesus
di tengah-tengah kehidupannya. Ini adalah bagian perlindungan dan kekaguman akan kemuliaan, akan keagungan Allah di tempat yang maha tinggi. Daud memaparkan lebih lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Semakin nyata ketika bahkan dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan juga meletakkan dasar kekuatan karena lawan-lawannya. Apa yang begitu luar biasa yang kita bisa lihat dalam situasi itu? Lihatlah keagungan dan kemahakuasaan karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dari mulut bayi, bahkan dari sesuatu mungkin kita anggap kecil, kita anggap kerdil, bahkan tidak dianggap, bisa Tuhan pakai menjadi kuatnya, menjadi senjata untuk membungkam mulut, untuk membungkam kuasa-kuasa kegelapan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau bahasa sederhana ingin mengatakan, hai kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, hai kekuatan iblis, hai kekuatan-kekuatan duniawi ini, bahkan sesuatu yang tidak dianggap pun bisa aku buat, seru Tuhan, untuk membungkammu, untuk mengalahkanmu, untuk mematahkanmu, bahkan untuk menyingkirkanmu dari mulut bayi, dari anak-anak yang menyusu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah ungkapan itu semakin jelas lagi, semakin dalam lagi ketika Tuhan Yesus bahkan mempersilakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak sendiri pun, anak-anak yang mungkin tidak kita anggap dalam kehidupan kita, itu Tuhan bisa pakai menjadi kuatnya senjatanya untuk menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan hal itu semakin luar biasa lagi ketika firman Tuhan, ketika Mazmur Daud, ketika keagungan Daud itu berada di dalam situasi ketika dia mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Dengan mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang indah, pengenalan yang luar biasa dari seorang Daud di tengah-tengah kehidupannya. Artinya apa? Daud ternyata tahu betul, Daud ternyata mengenal betul siapa dirinya atau apalah manusia itu dibandingkan dengan kuat kuasa Allah Bapa, dibandingkan dengan keagungan Allah itu. Tapi lihatlah keagungan keagungan Allah itu semakin nyata, semakin luar biasa. Bahkan justru ketika anak manusia itu, ketika manusia yang tidak yang tidak bisa dibandingkan, yang bukan apa-apanya, dibandingkan dengan Allah itu, atau ya ibarat jauhnya bumi dengan langit, jarak itu, kemahakuasaan itu bahkan lebih. Tapi lihatlah, justru Allah mengindahkan manusia itu. Bahkan Allah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Hal yang luar biasa sekali. Daud tahu siapa dirinya, Daud tahu siapa manusia itu, tapi di satu sisi, di sanalah keagungan itu terlihat nyata. Bahwa Tuhan sangat menghargai, bahwa Tuhan bahkan memahkotai manusia itu sebagai ciptaan yang tertinggi dengan kemuliaan dan hormat. Makanya firman Tuhan ini ingin mengajar kita bahwa kita adalah pribadi yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebabnya
Kita hendaknya menjadi pribadi yang mulia dan hormat di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kita. Bukankah hal itu menjadi sesuatu yang mengkritisi? Bukankah hal itu yang menjadi sesuatu yang mengkoreksi setiap kita? Bahkan ketika kita mendengar lembaga tinggi negara kita, sesuatu yang dikatakan agung, justru tidak bisa dipercaya. Sesuatu yang dikatakan yang mulia, tapi ternyata penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan situasi yang hidup di luar kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan setiap kita segambar dengannya, Tuhan mau setiap kita, hadirmu, adalah sebagai representasi, sebagai bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Dengan melihatmu, orang-orang di sekitarmu melihat wajah Kristus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Setiap kita. Sebab dirimu, sebab engkau adalah pribadi gambaran Allah. Sebagai pribadi, kesegambaran dengan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu lebih lagi, bukan hanya kesegambaran itu, bukan hanya imago Dei itu yang ada di dalam dirimu, bahkan kuasa tanda petik untuk mengelola, untuk mengendalikan, untuk mempergunakan, untuk membuat dunia ini dengan segala isinya. Berarti hak itu diberikan bagi setiap kita. Lihatlah pengelolaan itu, lihatlah hak itu, lihatlah posisi itu yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Engkau membuat dia berkuasa, dia manusia maksudnya, atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lihatlah, kita diberikan hak itu. Kita diberikan wewenang itu. Kita yang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan berkati dengan kekuatan itu, dengan posisi itu, dengan peran itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekali lagi, firman Tuhan bukan ingin mengatakan bahwa kita akan menjadi pribadi yang semena-mena mengeksploitasi dunia ini, bumi ini, semau kita. Bukankah itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Banyak orang yang salah memahami makna kuasai dan taklukkanlah bumi. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai kesegambaran dengan Allah itu menghancur, meluluhlantakkan bumi dan segala isinya. Mengambil kekayaan, mencabut kekayaan dari bumi ini hanya untuk kepuasan diri. Bahkan tidak peduli akan generasi selanjutnya. Jangankan bicara tentang generasi selanjutnya, bahkan orang-orang di sekitar situasi itu pun tidak merasakan kehangatan cinta kasih itu. Itu sebabnya saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tidak memahami teologi ini dengan salah. Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk mengelola, untuk mengusahakannya sebagai kesegambaran akan Allah, sebagai kesegambaran, sebagai representasi, sebagai kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bukan merusak.
Sebab Tuhan tidak pernah berpikir merusak. Bukan untuk menghabiskan. Sebab Tuhan tidak pernah berpikir untuk menghabiskan. Bahkan melulu lantakan. Bahkan untuk mengenyangkan diri atas keserakahan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kuasa itu adalah menjadi kekuatan kita untuk menyejahterakan, untuk berkeadilan, untuk berperi kemanusiaan, untuk memahami bahwa hidupmu adalah juga untuk kehidupan orang-orang di sekitarmu. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik sebagai bagian dari tema yang kita pahami pada saat ini? Kemuliaan Allah dan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Yang pertama, tidak lain adalah engkau begitu berharga di mata Tuhan. Manusia itu adalah imago Dei Allah. Maka jangan kotori dirimu sebagai pribadi yang justru tidak termulia. Pribadi sebagai ciptaan yang tertinggi. Jangan turunkan keberadaanmu. Jangan turunkan kredibilitasmu di tengah-tengah kehidupan ciptaan ini. Hal yang kedua, benar, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak tertandingi oleh apapun. Sebab semua dunia ini dan segala isinya adalah ciptaannya. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikanlah segala sesuatu kepada Sang Pencipta itu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga tidak lain adalah kalau Tuhan menempahmu, menciptakanmu lebih dari ciptaan yang lain, itu tidak lain adalah bagaimana agar setiap kita mampu untuk merawat, untuk mengelola, untuk menjadi berkat kepada ciptaan lainnya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, di tengah-tengah kita mungkin masih ada saja orang yang begitu merasa rendah diri, merasa kurang berharga, bahkan merasakan dirinya tidak memiliki kepuasan akan yang ada di dalam dirinya. Firman Tuhan ini menyapamu, menjadi kuatmu, sebab engkau begitu berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, katakanlah dan perlakukanlah bahwa dia begitu berharga di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang lahir atas faktor kebetulan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Kami manusia ini sebagai ciptaan yang tertinggi, termulia di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi, gambaran kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami ada menjadi pribadi yang memberkati di tengah-tengah hadir setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.